ajma'in. Mudah-mudahan siapapun yang hadir ini digolongkan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang sakinah. Amin, amin. Hati yang tidak galau, hati yang bersih. Karena sehebat apapun gaji, kalau hati galau tidak terbeli oleh berapapun uang. Benar? Benar. Mana ini agamanya? Ini mau ngaji atau mau motret? Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf. Saya senang sekali kalau tepat waktu, tapi ternyata informasi perjalanan ke sini kurang akurat sehingga terlambat. Maaf walaupun bukan saya yang nyetir. Yang kedua, saya juga mohon maaf sedang diberi nikmat sakit. Alhamdulillah. Sehat, sakit sama saja, dua-duanya karunia. Jadi kalau saudara lihat wajah saya berkeringat dan lemas, memang rezekinya saat ini sedang diberi demam. Tidak boleh mengeluh dengan sakit, karena ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Kalau saya lihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Mirip dengan siapa, Pak? Banyak masalah baik atau buruk. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Mulia. Oleh karena itu, kalau saudara banyak masalah, ciri-ciri bekal mulia kalau benar menyikapinya. Dari SD ke SMP pasti diuji, SMP ke SMA juga diuji. Orang itu naik derajat dengan ujian asal lulus. Dan orang tidak lulus bukan karena soal, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Kita hina, sengsara atau bahagia bukan karena soal hidup. Kita sengsara atau bahagia tergantung bagaimana kita menyikapi persoalan hidup. Jelas hadirin? Jelas. Jadi yang bahaya masalah atau sikap terhadap masalah? Ayo, mana jawabannya? Mana yang membahayakan hidup kita? Persoalan hidup atau salah menyikapinya? Persoalan hidup bahaya tidak? Jauh dari istri bahaya tidak? Salah sendiri, kenapa kesini kan? Jauh dari istri ada yang disikapi dengan memperbanyak saum. Jauh dari istri ada yang dimanfaatkan dengan banyak menghafal Quran, dengan memperbanyak kesibukan di jalan Allah. Jauh dari istri membuat pahalanya melimpah. Tapi ada yang jauh dari istri jadi ahli maksiat, ada yang zina, ada yang menodai dirinya dengan perbuatan hina. Sama-sama jauh, yang satu jadi mulia, yang satu jadi hina. Dititipi uang oleh Allah, gaji agak lebih dibanding di Indonesia, itu juga cobaan. Ada yang banyak sedekah, ada yang banyak nabung, ada juga yang memberi barang-barang yang tak manfaat, bahkan maksiat, nanti hasilnya juga beda. Bukan perkara masalah, tapi sikap terhadap masalah. Setuju?
Sama, saya juga lagi sakit nih ya. Enaknya tidur, dipijet, tapi jauh. Saudara sudah agak lama kan di dunia ya. Banyak cocoknya, banyak tidak cocoknya. Banyak tidak cocoknya kan. Tapi tidak cocok bukan berarti jelek. Ada kalanya yang tidak cocok itu yang menguntungkan. Maaf hadirin, saya tidak nyangka takdirnya begini. Ayah tentara, dulu cita-cita mau masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi tuh kan gagal tuh membawa berkah ternyata. Kenapa tepuk tangan aja? Jadi kadang-kadang malah yang nggak cocok yang membawa kebaikan. Dalil Qur'annya surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Dan sebaliknya boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk, sok tahu ya. Ada yang doa minta jodoh keluar dari rumah, ada yang tertarik langsung ngejar, bahkan menerkam dan menggigit. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke dokter, harus dibawa ke rumah sakit, diopname, akhirnya tahu rahasia takdir. Jodohnya perawat di rumah sakit. Jadi anjing itulah yang menjadi jalan pertemuan dengan jodoh. Makanya saudara jangan sok tahu ya. Sekarang dia tiap lihat istrinya langsung ingat anjing. Ingat Allah yang ngatur semuanya. Tapi maaf bagi saudara yang digigit anjing tidak langsung gembira karena belum tentu jodoh ya. Tiap orang punya takdir masing-masing. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Tugas kita cuma 3, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal, dan cukup. Niat lurus sudah jadi pahala, ikhtiar sempurna jadi pahala, tawakal juga jadi pahala. Apapun yang terjadi terserah Allah, karena kita tidak tahu mana yang terbaik. Jelas? 2. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Apa? Ridho. Kalau apa? Sudah terjadi harus ridho. Sebut yang kedua apa? Kalau sudah terjadi harus ridho. Nah sekarang sudah di Korea, sudah terjadi belum? Jadi apa Pak? Harus ridho. Oh iya. Gitu. Orang yang menderita itu orang yang tidak ridho menerima takdir. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho. Gimana sih? Tidak boleh sesudah jidat kena genteng mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana mungkin tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Siapakah orang yang menderita? Orang yang tidak menerima kenyataan. Siapa orang yang paling sengsara?
orang yang tidak menerima takdir. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Sekarang takdirnya di Hongkong apa? Wah, keren. Takdirnya sekarang di Korea. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar bagaimana takdir ini membawa kebaikan bagi dunia akhirat kita. Itu benar. Tapi kalau sampai di Korea tidak dipakai untuk yang lebih baik, pulang ke Indonesia apes, di sini juga apes. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sampai di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi. Bagaimana? Ridho lagi. Tidak boleh mengatakan, tahu gini saya nggak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana nggak pergi udah nyampe? Nggak boleh sesudah di sini mengatakan, coba kalau saya nggak kesini. Nggak boleh. Terima yang ada di sini, takdir ini. Tapi saya jadi jauh dari keluarga, dekati Allah. Karena nggak ada yang ngebulak balik hati selain Allah. 3, jangan mempersulit diri. Apa? Jangan mempersulit diri. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Semuanya bicara. Jangan mempersulit diri. Yang mantap. Jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'asir. Mudahkan urusan ini, jangan dibuat ribet. Kalau setiap urusan kita jadi stres, kapan bahagianya hidup ini? Ada teman yang ngomong gak enak dipikirin, jadi jengkel, jadi dendam. Yang sengsara siapa? Kita sendiri. Tapi teman saya ngomong jelek, biarin. Itu urusan mulut dia, suara dia. Kenapa kita yang pusing? Monyet loh. Kenapa disebut monyet tersinggung? Tinggal jawab, bukan. Tapi karena merasa mirip sih jadi tersinggung. Gimana kalau ada orang yang sebel ke kita? Nabi Muhammad aja yang mulia ada yang sebel, apalagi kita yang nyebelin betulan ya. Tidak ada bahayanya orang sebel ke kita kalau kita benar. Justru orang yang sebel ke kita, orang yang setia, ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek, ingat ke kita. Biarin aja. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar, di dalam bening keluar. Orang yang menghinakan lagi pamer kehinaan dirinya, kenapa jadi kita yang pusing? Betul? Nabi Muhammad dihina tidak? Jawab. Dicaci, dimaki, difitnah, jadi hina tidak? Tidak. Makanya jangan buang-buang waktu sebel sama orang lain. Kalau dia dengki sama saya, nanti gimana rezeki saya? Rezeki mah nggak pernah ketuker, tidak akan meleset. Orang mau sebel ke kita, tetap saja apa yang akan alokasi ke kita bakal ketemu. Nggak ada yang bisa ngalangin. Mau tahu rahasianya ngadepin orang yang sebel ke kita? Mau. Supaya kita nggak sakit hati dihina orang. Nih, jawab. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang menghidupkan kita? Allah. Yang ngasih rezeki?
Yang ngasih pahala, yang ngasih bahagia, yang bisa ngasih sorga. Tuh, kalau semua karunia hanya datang dari Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Iya. Benar? Benar tidak? Udah jauh-jauh dari Indonesia ke sini, di sini jengkel, dongkol. Atau mendingan meninggal aja lebih cepat. Nggak mungkin semua orang suka ke kita, pasti ada yang nggak suka. Walaupun kita udah baik, udah benar, pasti ada yang nggak suka. Ya biarin aja. Jelas? Jangan suka dibikin ribet, sakit. Ya udah jalanin aja. Sakit itu kan karunia. Kalau nggak ada yang sakit, kasihan dokter. Ya, masa saling menyuntik satu sama lain. Kasihan pabrik obat. Kalau nggak ada yang sakit, kasihan rumah sakit, fakultas kedokteran. Harus ada yang sakit. Karena sakit itu bagian dari penggugur dosa. Ada dosa yang nggak bisa ketebus kecuali dengan sakit. Terima nih, kayak saya benar-benar lagi diberikan nikmat sakit, lidah sakit, tenggorokan sakit, Pak, ya jalanin aja. Disuguhin tadi makanan juga, ikan segala macam, tetap aja bubur lagi, ya nggak apa-apa, dah itu rezekinya. Mungkin terlalu banyak bicara sehingga dosanya banyak mulut ini, dan harus dengan sakit ini. Sambil diobatin, sambil istighfar, jalanin. Dah ujung sakit mah cuma dua, sembuh atau mati. Ya, sama saudara juga kan. Kalau saya lihat ujungnya mati juga. Gimana dong uang saya? Uang kenapa? Saya uangnya dipakai, udah pakai nafkahin keluarga, gak apa-apa, jangan ribet, uang habis biasa. Pakai rumus tukang parkir, banyak mobil gak pernah sombong, ganti-ganti mobil gak takabur, diambil sampai habis gak sakit hati. Semuanya cuma titipan. Kan namanya uang tuh hanya kertas pindah, ya kan? Kerja 1 bulan pakai overtime, gajian, dan pegang sebentar pindah, kan begitu ya? Benar? Benar. Dikirim ke Indonesia, yang di Indonesia megang bentar, bayaran sekolah anak, bayar kontrakan, cuman pindah-pindah aja. Jangan nyantel di hati uang itu ya. Kalau nyantel di hati capek, siap pindah. Nanti tiba-tiba orang tua sakit kirim, gak apa-apa, semuanya ada pahalanya. Saya punya teman hartanya 50 miliar, ditaruh di mana Mas uangnya? Ada deh. Di mana? Di bank. Pernah lihat enggak? Enggak. Pernah megang? Enggak. Terus jadi gimana dong? Kan ada catatan. Catatan mah gampang. Kita juga bisa bikin 100 miliar ya. Temen saya itu makanannya enggak banyak. Karena sakit gula, nasi cuman segini. Kolesterol, enggak pernah makan daging. Asam urat, duren enggak makan. Masih mending kita ya. Bisa segala dimakan. Tapi banyak yang hartanya melimpah, enggak banyak yang dimakan. Padahal rezeki itu cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, itu rezeki. Yang dipakai jadi usang, itu rezeki. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki. Tabungan dan sebagainya belum, itu baru catatan aja. Halo? Jadi jangan berat. Harus ngirim, pahalanya ada. Kan itu udah dinafkahkan. Jangan berat sama dunia, ya. Gimana saya kangen nih sama keluarga. Ada yang kangen enggak? Nanti dikasih rumusnya ya. Yang keempat,
Kalau ada masalah, evaluasi diri. Apa? Evaluasi diri. Ulangi. Evaluasi diri. Sekali lagi. Evaluasi diri. Yang mantap. Evaluasi diri. Jadi sebetulnya yang membuat kita sengsara itu diundang oleh kita sendiri. Pernah di Mekah ada ibu-ibu nangis. Kenapa, Bu? Saya diberakin merpati. Kenapa ibu nangis? Karena ini pasti teguran dari Allah. Lapangan segitu luasnya, kepala segini kecilnya, kenapa bisa kesini? Kan susah merpati ngeberakin jidat. Lintasan harus sama antara saya dan merpati. Kecepatan merpati dengan kecepatan jalan harus seimbang. Kecepatan nggak kena. Sudut kemiringan antara pantat merpati dengan jidat harus akurat. Dan yang paling penting tingkat kemulesan merpati. Coba kalau dia nggak mules tetap nggak keluar atau hanya kentut aja ya. Ini pasti udah diatur Allah. Kenapa saya diberakin? Saya ngaku karena memang otak saya kotor. Banyak ngeres terus, astagfirullah. Untung cuman burung merpati bukan burung unta ya. Ada ibu-ibu dikencingin kucing, where pipis. Evaluasi, ya Allah, ibu-ibu segini banyaknya kok saya yang dikencingin. Pasti ini ada sesuatu, dosa apa. Saya ngaku, ya Allah, ini mau kena, emang enggak saya lunasin. Hilang dompet, ya Allah, kenapa saya yang hilang dompet? Evaluasi, saya ngaku, ya Allah, kalau saya di Indonesia Jumatan masuk ke sini 1.000, ke sini 10.000. Lagi Jumatan ngantuk, kotak infak lewat, masuk aja. Selesai Jumatan ke warung, bungkus. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk ke masjid berapa tadi? 10.000. 1.000. Rencananya? Rencananya 1.000 itu kayaknya. Kenapa tadi istighfar ketika lihat satu astagfirullah, astagfirullah? Kenapa? Cuman 1.000. Salah masuk, yang masuk 10.000, rencananya 1.000. Tuh kan jujur. Sekali sedekah, sekali ngerokok. Di sini rokok berapa? 2.500 kayaknya. Oh, 3.000 enggak tahu enggak itu. 3.000? 3.000 won. Sekali ngerokok 3.000 won sebulan. 3 kali 3, 9 kali 30 90.000. 90.000 ya. Iya. 90.000 won berarti berapa tuh? Hampir 1 juta ya. 900 ribuan. Kalau infak Jumatan 10 won ya. Dikali sebulan 40 won. 4 kali 10 dikali setahun. Tuh, sekali merokok setahun 12 juta. Buat rokok kan 1 juta dikali. Nah, tapi Jumatan 10 kali 48, 480 won. Hanya berapa tuh? Pantesan menderita wajah-wajah ini. Makanya para perokok tuh tidak ada yang hidupnya tenang. Lihat aja. Saya kalau lihat perokok tuh kenapa ya orang ini seperti yang stres. Sedot tiup, benar? Untung di sini tidak ada yang merokok. Ini kan mau ngebangun masjid. Ini berapa ribu nih yang datang?
Kalau tiap orang ngeganti itu uang rokok dijadikan sodakoh, cepet beres masjid, benar? Saudara, pahalanya ngalir, nggak ada berhentinya. Kan kalau amal jariah itu ngalir terus. Kalau umur jasad ini berhenti, tapi kalau amal jariah kita mati tetap ngalir. Itu orang pinter tuh. Dan orang yang sedekah tuh nggak bisa kena musibah. Yang tadinya mau digigit anjing nggak jadi, ngegigitnya yang itu yang nggak sedekah. Yang tadinya mau kena fitnah nggak jadi. Pokoknya penolak bala yang paling efektif sedekah. Kemudian dengan sedekah nggak bisa berkurang hartanya, pasti nanti ada lagi. Dari mana aja pulang ke Indonesia, kalau yang di sininya ahli sedekah, lihat aja anak siapa tahu dirubah jadi hafal Quran, istri tiba-tiba menjadi istri yang bisa usaha. Oh banyak, tapi di sini kerjanya maksiat, banyak dosa. Pulang ke Indonesia habis tuh harta nggak jelas, benar? Saya dengar cerita 6 tahun kerja di sini, tabungannya balik ke Indonesia setahun habis dan yang nambah tuh hutang. Tapi ke sini balik tobat, kerja lagi dengan cara yang benar, jauhi dari maksiat, dengan izin Allah usahanya jalan. Ya Allah yang ngebuka menutup. Makanya kalau ada kejadian jangan nyalahkan siapa-siapa, karena semua kepahitan diundang oleh kita sendiri. Kalau di sini ada ular di bawah dan di sini ada makanan enak, mana informasi terpenting tentang ular, tentang makanan? Ular atau makanan? Tuh. Jadi informasi terpenting adalah yang membahayakan kita, benar? Benar. Siapa yang membahayakan kita? Kejelekan orang ke kita atau kejelekan kita ke orang lain? Kejelekan kita ke orang lain. Mana yang bahaya? Dihina atau menghina? Menghina. Di atau meng? Meng. Mana yang bahaya? Kecopetan atau nyopet? Aku mudah. Kecok atau nyok? Tuh. Kecopetan sudah apa itu jakak. Kalau kita dicopet, ciri-ciri mau punya dompet baru. Tapi kalau nyopet, cap di sini maling. Kata orang tua, kamu nyiksa orang tua, anak durhaka, digedein malah mencemarkan orang tua. Malu orang tua punya anak maling. Kata istri, ampun saya mah nggak mau punya suami maling. Kata anak-anak, si bapak zolim saya disebut anak maling. Kata di kampung, kamu mencemarkan kampung kita, kampung disebut kampung maling. Sekali maling, dunia akhirat celaka. Makanya jangan takut oleh kejelekan orang ke kita. Tapi takutlah oleh kejelekan siapa? Kejelekan sendiri. Ditipu bahaya? Enggak. Yang bahaya? Yang menipu. Dibohongin bahaya? Yang bahaya? Ngebohong. Makanya maaf rekan-rekan, setiap kali kita berbuat maksiat, setiap kali kita berbuat dosa, sebetulnya kita lagi ngundang petaka bagi kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan kita selain keburukan kita sendiri. Jelas? Halo? Jelas. Jelas tidak nih? Jelas. Jadi yang membuat kita sengsara siapa? Diri sendiri. Jawab. Yang membuat kita sengsara siapa? Diri sendiri. Jawab. Yang membuat kita celaka siapa? Diri
diri kita sendiri, zalamtu nafsi. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita, gampang, lihat apa yang kita lakukan. Kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, ngerugiin orang, tunggu, nggak akan kemana-mana. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pembuatnya, keburukan kembali kepada pelakunya. Kenapa jadi pada melongo begini? Gimana kalau saya udah keburu banyak dosa? Coba saya tes dulu ya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Ada yang acung? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak tahu juga. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Nggak tahu juga. Ada yang acung? Nggak ada yang bertahan semuanya nih. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, untung. Kok ada yang nggak ngacung? Oh, karena saya banyak sekali dosanya. Ini deh, kawan-kawan, kalau kita nggak pakai banyak tobat, ngejar tuh dosa dari mulai balik dulu.